wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok Terelie ingin mempresentasikan praktek model pembelajaran teks persuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Terelie ingin membahas tentang teks persuasi. Nah, berikut ini penjelasannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau agar melakukan atau mengerti apa yang penulis sampaikan. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Yang pertama menggunakan kata kunci yaitu harus. Adalah menggunakan kata kerja imperatif yaitu jadikanlah dan yang ketiga menggunakan peristirahat yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang keempat menggunakan kata-kata hukum yang argumentatif yaitu jika sebab karena dengan demikian akibatnya oleh karena. Selanjutnya adalah struktur teks persuasi. Yang pertama adalah argumentasi, yang kedua adalah penjelasan atau pengertian, yang ketiga alinea pembuka garis, yang keempat alinea penjelas atau bacaan tutup, yang kelima adalah penutup atau kalimat persuasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, mengandung fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat dalam mengerti atau kalimat dengan bentuk ajakan yang yang kedua, tulisan memiliki tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada suatu hal. Yang ketiga, sedangkan bahasa yang digunakan disebut provokatif, menarik, dan antusias. Hal ini dilakukan agar si pembaca dapat berinisiatif. Yang keempat, membuat si pembaca dapat dipercaya dengan penjelasan yang menarik. Yang kelima, supaya dapat menimbulkan suatu kesepakatan atau penyesuaian lewat kepercayaan penulis dan pembaca. Yang keenam, supaya dapat menghindari konflik, yang mana hal ini dilakukan agar pembaca yakin dan mencapainya kesepakatan. Dan yang terakhir, memperlihatkan berbagai kata serta data sebagai argumentasi atau dalil. Nah, setelah kita mengetahui tentang kesimpulan isi teks persuasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Langkah-langkah sistematis untuk merumuskan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Dan yang keempat, merumuskan kesimpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Berikut ini merupakan macam-macam dari struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Yang kedua, ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan. Yang keempat, ada penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Menulis teks persuasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan daya tarik, isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah rujukan atau
ajakan. Hal inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya. Contoh berikan A. Mari belajar dengan baik. Yang B. Ayo kita pergi berwisata. Yang C. Sayangilah orang tuamu. Selanjutnya, memperhatikan struktur dan kaidah teks persuasi. Untuk menulis teks seperti itu, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian, membuat perincian-perinciannya